Nadira mengenal lelah sama baiknya seperti ia mengenal aroma kopi hitam pekat yang selalu menemaninya setiap pagi. Lelah adalah konsekuensi logis dari jabatannya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, sebuah posisi yang ia raih dengan kerja keras, jam lembur yang tak terhitung, dan dedikasi penuh. Rumah 2 lantai di kawasan pinggir kota yang lengang ini adalah buah dari kelelahannya. Begitu pula dengan mobil SUV hitam metalik yang terparkir anggun di garasi. Semua adalah miliknya, pencapaian yang ia banggakan dalam diam. Namun, di atas semua pencapaian itu, ada satu hal yang ia anggap sebagai hadiah terbaik. Rangga, suaminya. Bagi Nadira, Rangga adalah penawar dari segala penat. Ia adalah rumah dalam arti yang sebenarnya. Suaminya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik, posisinya tidak setinggi Nadira, gajinya pun tidak seberapa jika dibandingkan. Tapi Nadira tidak pernah mempersoalkan itu. Cinta, baginya, tidak diukur dari slip gaji. Ia justru merasa lengkap karena bisa menyediakan kehidupan yang nyaman bagi mereka berdua. Ia yang mengejar ombak di lautan, sementara Rangga adalah dermaga tenang tempatnya berlabuh. Malam itu, Nadira pulang lebih larut dari biasanya. Pukul 9 malam, punggungnya terasa kaku dan matanya perih menatap layar laptop sepanjang hari. Ia memarkir mobil sedannya di samping SUV hitam miliknya. Mobil itu lebih sering dipakai Rangga. Biar kamu gak capek nyetir mobil besar. Sayang. Biar aku saja. Begitu kata Rangga dulu, sebuah kalimat perhatian yang membuat Nadira tersenyum. Ia membuka pintu rumah dan disambut keheningan. Biasanya Rangga akan menonton televisi, atau setidaknya menyalakan lampu teras. Kali ini semua terasa temaram. Nadira melangkah masuk, meletakkan tas kerja dan sepatunya dengan rapi di rak. Hatinya sedikit mencelos. Seharian ia menantikan pelukan hangat dan pijatan ringan di bahu dari suaminya. Mas Rangga, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Nadira berjalan menuju dapur, menyalakan lampu. Semua bersih, piring kotor bekas sarapan tadi pagi sudah tidak ada. Rangga memang rajin dalam urusan domestik, sebuah kualitas lain yang membuat Nadira merasa beruntung. Ia membuka kulkas, meraih sebotol air dingin dan meneguknya langsung. Rasa lelahnya semakin menjadi. Ia kemudian melangkah menuju kamar tidur mereka di lantai atas. Pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat Rangga sedang duduk di tepi tempat tidur. Punggungnya menghadap pintu. Ia tampak serius menatap layar ponsel di tangannya, jemarinya bergerak lincah mengetik sesuatu. Cahaya dari layar itu menjadi satu-satunya penerangan di dalam kamar, memantulkan bayangan aneh di wajah suaminya. Mas, sapa Nadira lagi sambil mendorong pintu hingga terbuka sepenuhnya. Rangga tersentak kaget. Gerakannya begitu cepat. Ia membalikan ponselnya hingga layarnya terbenam di atas spray dan memasang senyum lebar yang terlihat sedikit kaku. Sayang, sudah pulang? Maaf, aku nggak dengar suara mobilmu. Nadira tersenyum tipis, mencoba mengabaikan reaksi aneh suaminya. Aku capek banget hari ini. Kamu lagi ngapain? Kok gelap-gelapan di kamar? Oh, ini, Rangga menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Lagi baca-baca berita saja. Nggak sadar kalau sudah malam. Ia bangkit dan menghampiri Nadira, memeluknya dengan erat. Kasihan istriku, pasti lelah sekali. Aroma parfum Rangga terasa familiar, tetapi ada sesuatu yang lain. Samar, sangat samar, tercium wangi lain yang bukan miliknya. Wangi manis seperti vanila. Mungkin dari rekan kerjanya di kantor, pikir Nadira, mencoba menepis firasat ganjil yang mulai merayap di benaknya. Ia membalas pelukan suaminya, menenggelamkan wajahnya di dada bidang itu. Inilah yang ia butuhkan. Kedamaian sederhana ini. Namun, kedamaian itu retak beberapa saat kemudian. Saat mereka masih berpelukan, ponsel Rangga yang tergeletak di tempat tidur bergetar dan layarnya menyala sekilas. Nadira, dari sudut matanya, tak sengaja menangkap notifikasi pesan yang muncul di layar. Nama pengirimnya hanya sebuah emoji hati berwarna ungu, diikuti sebaris kalimat yang tidak sempat ia baca seluruhnya, hanya beberapa kata, "Tadi seru banget ya, kapan-kapan kita." Sebelum Nadira sempat memprosesnya, Rangga dengan sigap melepas pelukannya, berbalik, dan meraih ponsel itu. Paling dari grup kantor, spam gak jelas,
katanya dengan nada yang terlalu santai, seolah berusaha keras menutupi sesuatu. Ia mematikan notifikasi dan meletakkan ponsel itu di nakas dengan layar menghadap ke bawah. Nadira diam. Otaknya yang lelah mencoba mencerna kejadian barusan. Hati ungu? Grup kantor mana yang memakai emoji hati sebagai nama kontak? Dan kalimat yang terpotong itu, entah kenapa terasa begitu personal. Ini bukan yang pertama kali. Beberapa minggu terakhir, Rangga memang menjadi lebih protektif terhadap ponselnya. Dulu, mereka biasa saling meminjam ponsel tanpa beban. Sekarang, ponsel itu seolah menjadi perpanjangan tubuh Rangga yang tak boleh disentuh. Ia bahkan membawanya ke kamar mandi. Saat Nadira bertanya, jawabannya selalu sama, "Lagi nunggu email penting dari bos, sayang." Belum lagi soal kebiasaannya pulang malam. Alasannya selalu lembur atau ada pertemuan mendadak dengan klien. Nadira mencoba percaya. Ia tahu dunia kerja memang seperti itu. Namun, beberapa kali ia mencium aroma aneh di kemeja suaminya, sama seperti malam ini. Dan yang paling mengganggunya adalah percakapan mereka beberapa hari lalu saat sarapan. "Sayang," kata Rangga sambil mengoleskan selai ke rotinya. "Kartu kredit tambahan yang aku pegang itu, limitnya bisa dinaikin sedikit nggak?" Nadira yang sedang menyeruput kopinya berhenti sejenak. "Memangnya kenapa, Mas? Bukannya limitnya sudah cukup besar untuk kebutuhan bulanan?" Rangga tertawa kecil. "Iya, cukup sih. Cuma buat jaga-jaga aja. Kemarin pas servis mobil, biayanya lumayan juga. Jadi limitnya jadi mepet. Siapa tahu ada kebutuhan darurat, kan lebih tenang." Permintaan itu terdengar masuk akal. Namun, seingat Nadira, servis mobil sudah ia bayar lunas bulan lalu melalui transfer langsung dari rekeningnya. Ia tidak menanyakannya lebih lanjut saat itu, hanya mengangguk dan berkata akan mengurusnya. Ia tidak mau memulai perdebatan hanya karena masalah uang. Baginya, uangnya adalah uang mereka juga. Tapi pertanyaan itu, kini setelah insiden notifikasi ponsel, kembali terngiang di kepalanya. "Untuk kebutuhan darurat apa? Aku mandi dulu ya," kata Nadira, melepaskan diri dari lamunannya. Suaranya terdengar datar. "Iya, sayang. Aku siapkan air hangatnya," sahut Rangga, masih dengan senyumnya yang sempurna. Di bawah guyuran air hangat dari pancuran, Nadira memejamkan mata. Ia mencoba mengusir semua pikiran buruk itu. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Mungkin ia hanya berprasangka. Rangga adalah suami yang baik. Ia perhatian, ia romantis, ia selalu tahu cara membuatnya tertawa. Mereka telah membangun pernikahan ini selama 5 tahun. Tidak mungkin Rangga menghancurkannya begitu saja. Nadira menghela napas panjang, membiarkan uap air memenuhi bilik kamar mandi, berharap uap itu bisa melarutkan semua keraguan di hatinya. Keesokan paginya, suasana terasa normal kembali. Rangga bersikap seperti biasa. Ia membuatkan sarapan, menyiapkan kopi untuk Nadira, dan mengobrol ringan tentang rencana mereka di akhir pekan. Nadira pun memutuskan untuk melupakan kejadian semalam. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanya kesalahpahaman. Saat Nadira sedang merapikan dasi di kemeja Rangga sebelum berangkat kerja, ponsel suaminya yang tergeletak di meja makan berdering nyaring. Bukan nada dering biasa, melainkan nada panggilan darurat yang sengaja diatur berbeda. Rangga segera meraihnya. "Halo? Halo, Bu?" sapanya cepat. Wajah Rangga seketika berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi cemas yang begitu meyakinkan. Matanya membelalak, dan napasnya terdengar berat. Nadira yang melihat perubahan drastis itu langsung merasa khawatir. "Ada apa, Mas? Siapa yang telepon?" Rangga menutup panggilan itu, tangannya sedikit gemetar. Ia menatap Nadira dengan tatapan panik. "Fitri, Ra. Mbak Fitri." "Mbak Fitri kenapa?" desak Nadira, jantungnya mulai berdebar kencang. Fitri adalah kakak satu-satunya Rangga yang tinggal di luar kota. Dia jatuh di kamar mandi. Kepalanya kebentur, sekarang gak sadarkan diri. Ibu barusan telepon dari rumah sakit, beliau nangis-nangis, jelas Rangga dengan suara bergetar. Skenario yang sempurna. Aktor yang brilian. Nadira ikut panik. Ya Tuhan. Terus sekarang gimana keadaannya? Belum tahu pasti.
Dokter masih observasi. Aku harus ke sana sekarang juga, Ra. Aku harus lihat keadaannya langsung. Aku khawatir sekali sama Mbak Fitri dan Ibu. Tentu saja, pikir Nadira. Itu adalah reaksi yang wajar. Ia mengusap punggung suaminya, mencoba menenangkan. Iya, Mas. Kamu harus ke sana. Kamu tenang dulu, jangan panik. Rangga mengangguk cepat, pikirannya seolah sedang bekerja keras. Ia melihat sekeliling, lalu tatapannya berhenti pada kunci mobil SUV yang tergantung di dekat pintu. Aku harus berangkat sekarang, katanya, seolah baru saja mendapatkan sebuah ide. Babak baru dari sandiwara itu akan segera dimulai, dan Nadira, sang penonton setia, belum menyadari bahwa ia adalah korban utama dalam pertunjukan ini. Aku pakai mobil SUV ya, sayang? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulut Rangga, diucapkan di tengah suasana panik yang ia ciptakan sendiri. Matanya masih menunjukkan kecemasan, tetapi ada kilat kalkulasi di dalamnya yang luput dari perhatian Nadira. Bagi Nadira, permintaan itu terdengar logis. Rangga sedang kalut, dan ia hanya ingin membantunya. Tentu, Mas. Pakai saja, jawab Nadira tanpa berpikir dua kali. Bensinnya masih penuh, kan? Kemarin baru aku isi. Rangga mengangguk cepat. Masih. Pakai mobilmu lebih nyaman buat perjalanan jauh, lebih tangguh juga. Lagian lebih lega, siapa tahu nanti harus bawa ibu atau antar Mbak Fitri pulang dari rumah sakit. Mobilku kan sedan, sempit. Semua alasannya terdengar masuk akal. Setiap kata dirangkai untuk menunjukkan kepedulian dan kepraktisan. Nadira sama sekali tidak curiga. Ia justru merasa sedikit bersalah karena tidak bisa ikut. Aku harus ikut, Mas. Aku siapkan baju sebentar, kata Nadira sambil berbalik hendak menuju kamar. Jangan, sayang, cegah Rangga, suaranya sedikit terlalu keras. Ia segera melembutkan nadanya saat melihat Nadira menatapnya dengan heran. Maksudku, kamu jangan ikut. Proyek besar di kantormu kan lagi jalan. Presentasi penting sama klien luar negeri itu minggu depan. Kan? Kamu nggak bisa tinggalin gitu aja. Nanti kamu malah kecapean di jalan, nggak fokus kerja. Rangga meraih kedua tangan Nadira, mengusapnya dengan lembut. Tatapannya dalam dan penuh permohonan. Aku janji bakal kabarin kamu terus setiap saat. Begitu sampai, aku langsung telepon. Ya? Kamu di sini saja, fokus sama pekerjaanmu. Doakan saja semoga Mbak Fitri cepat sadar. Nadira bimbang. Di satu sisi, ia ingin berada di sana untuk mendukung suaminya dan menjenguk kakak iparnya. Di sisi lain, apa yang dikatakan Rangga ada benarnya. Proyek yang sedang ia tangani memang sedang berada di tahap krusial. Meninggalkannya sekarang akan sangat berisiko. Mungkin Rangga benar, kehadirannya di sana malah akan merepotkan. Tapi kamu yakin bisa nyetir sendiri? Kamu lagi panik begini, ujar Nadira, masih mencoba mencari celah untuk bisa ikut. Justru karena aku nyetir, aku bisa fokus. Aku bisa melampiaskan khawatirku di jalan, jawab Rangga cepat. Sudah ya, aku nggak apa-apa. Kamu percaya sama aku, kan? Nadira akhirnya mengangguk pasrah. Iya, Mas. Aku percaya. Rangga tersenyum lega. Senyum yang kini, jika dipikirkan kembali, terasa seperti senyum kemenangan. Nah, gitu dong. Sekarang, tolong transferin aku uang sedikit ya, sayang. Buat jaga-jaga, untuk biaya tak terduga di sana. Kamu tahu sendiri kan, kalau urusan rumah sakit suka nggak terduga biayanya. Biar aku pegang tunai juga, di kampung kadang susah cari ATM yang berfungsi. Lagi-lagi, sebuah permintaan yang logis. Nadira segera membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Berapa? 5 juta cukup, sayang. Nanti kalau kurang aku kabari lagi. Jari-jari Nadira dengan cepat mengetikkan angka dan memasukkan PIN. Dalam beberapa detik, notifikasi transfer berhasil muncul di layarnya. Rangga melirik sekilas ke ponsel Nadira untuk memastikan, lalu tersenyum lebih lebar. Terima kasih banyak, sayang. Kamu memang istri terbaik, katanya sambil mencium kening Nadira sekilas. Ia kemudian bergegas masuk ke kamar, keluar beberapa menit kemudian sambil menenteng sebuah tas ransel yang sudah terisi penuh.
Terlalu cepat, pikir Nadira dalam hati. Sejak kapan Rangga menyiapkan tas itu? Tapi lagi-lagi, ia menepis pikiran itu. Mungkin Rangga hanya mengambil beberapa pakaian secara acak. Di depan pintu, Rangga memeluk Nadira sekali lagi. Pelukan itu terasa berbeda. Tergesa-gesa dan tidak sehangat biasanya. Aku berangkat ya. Jaga diri baik-baik di rumah. Jangan lupa kunci semua pintu. Kamu juga hati-hati di jalan, Mas. Jangan ngebut. Kalau ngantuk, istirahat dulu, pesan Nadira. Salam untuk ibu dan semoga Mbak Fitri cepat sembuh. Rangga hanya mengangguk. Lalu ia berbalik, meraih kunci mobil SUV di gantungan, dan berjalan cepat menuju garasi. Nadira mengikutinya sampai teras. Ia mendengar suara mesin mobil dinyalakan. Suara yang gagah dan berat, suara mobil kesayangannya. Rangga tidak menoleh lagi ke arahnya. Ia hanya melambaikan tangan sekilas dari dalam mobil sebelum gerbang otomatis tertutup, dan mobil itu melaju kencang meninggalkan rumah. Nadira berdiri termangu di teras selama beberapa menit. Kepergian Rangga yang begitu cepat meninggalkan keheningan yang aneh. Rumah yang besar itu tiba-tiba terasa kosong dan dingin. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang masih terasa kencang karena berita mendadak tentang Fitri. Ia memutuskan untuk tidak masuk kerja hari itu. Pikirannya terlalu kacau. Ia mengirim pesan kepada atasannya, mengatakan ada urusan keluarga mendadak. Setelah itu, ia mencoba menyibukkan diri. Membersihkan rumah, mencuci piring, merapikan taman kecil di belakang rumah. Apa saja untuk mengalihkan pikirannya dari rasa khawatir. 1 jam berlalu. 2 jam. Tidak ada kabar dari Rangga. Nadira mencoba berpikir positif. Mungkin Rangga sedang fokus menyetir. Mungkin di jalan tol tidak ada sinyal. Ia membuat secangkir teh hangat dan duduk di sofa, menatap ponselnya dengan cemas. Setiap kali ada notifikasi masuk, ia berharap itu dari Rangga. Tapi semua hanya email pekerjaan atau pesan dari grup teman-temannya. Akhirnya, Nadira tidak tahan lagi. Rasa cemasnya pada kondisi Fitri lebih mendominasi. Ia harus tahu keadaan kakak iparnya. Ia membuka daftar kontak di ponselnya, mencari nama, Mbak Fitri. Ia ingat Rangga pernah berkata bahwa Fitri baru saja membeli ponsel baru dan berganti nomor. Tapi nomor lama seharusnya masih bisa dihubungi untuk sementara waktu. Nadira menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol panggil. Ia menyiapkan kalimat di kepalanya. Ia akan memperkenalkan diri, menanyakan kabar Fitri dengan lembut agar tidak membuat panik keluarga di sana. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jantung Nadira berdebar semakin kencang. Ia berharap seseorang akan mengangkatnya. Ibu mertuanya, atau mungkin kerabat lain yang sedang berada di rumah sakit. Namun, yang terdengar selanjutnya adalah suara operator otomatis yang dingin dan tanpa emosi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Silakan coba beberapa saat lagi. Nadira mengerutkan kening. Tidak aktif? Mungkin baterainya habis, pikirnya. Atau mungkin ponselnya tertinggal di rumah saat mereka panik pergi ke rumah sakit. Itu bisa saja terjadi. Ia mencoba menelepon lagi. Hasilnya sama. Ia mencoba menelepon nomor lama Fitri yang juga masih ia simpan. Hasilnya pun sama persis. Perasaan ganjil yang sejak semalam ia coba kubur dalam-dalam, kini mulai meruak ke permukaan. Sesuatu terasa sangat salah. Kenapa nomor Fitri tidak aktif di saat darurat seperti ini? Kenapa Rangga belum juga memberinya kabar setelah lebih dari 2 jam perjalanan? Nadira bangkit dari sofa, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Otaknya mulai memutar kembali semua kejanggalan yang terjadi. Sikap aneh Rangga dengan ponselnya. Notifikasi pesan dengan emoji hati ungu. Pertanyaan soal limit kartu kredit. Aroma parfum asing di kemejanya. Penolakannya yang begitu tegas saat Nadira menawarkan diri untuk ikut. Kepergiannya yang terburu-buru. Dan sekarang, nomor telepon Fitri yang tidak bisa dihubungi. Semua potongan teka-teki itu mulai menyatu, membentuk sebuah gambaran buruk yang tidak ingin ia lihat. Gambaran pengkhianatan. Tidak mungkin. Nadira menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ia pasti hanya paranoid. Ia tidak boleh berpikir buruk tentang suaminya sendiri.
Pasti ada penjelasan logis untuk semua ini. Sinyal di kampung memang jelek. Ponsel Fitri mungkin rusak saat ia jatuh. Rangga mungkin lupa mengisi daya ponselnya sendiri karena terlalu panik. Ia mencoba mencari 1001 alasan untuk membenarkan semua kejanggalan itu. Namun, intuisi seorang wanita, firasat seorang istri, berteriak lebih kencang dari semua logika yang ia ciptakan. Firasat itu mengatakan bahwa ia sedang dibohongi. Dibohongi secara telak. Tangannya gemetar saat ia kembali meraih ponselnya. Kali ini, bukan nomor Rangga atau Fitri yang ia cari. Ia menggulir daftar kontaknya, melewati nama-nama kolega dan klien, hingga berhenti pada satu nama. Gita. Sahabatnya sejak kuliah. Gita adalah orang yang paling logis, paling skeptis, dan paling tajam analisisnya yang pernah ia kenal. Jika ada seseorang yang bisa membantunya melihat situasi ini dengan jernih, orang itu adalah Gita. Jemarinya yang dingin ragu-ragu di atas layar. Menelepon Gita berarti mengakui bahwa ada masalah dalam pernikahannya. Berarti ia harus menceritakan semua kecurigaan yang selama ini ia pendam sendirian. Itu adalah sebuah langkah besar. Namun, rasa sakit dari ketidakpastian ini jauh lebih menyiksa. Ia tidak bisa terus-terusan duduk dalam kebingungan dan rasa cemas. Ia butuh kepastian, sepahit apapun itu nanti. Akhirnya, dengan satu tarikan napas panjang, Nadira menekan tombol panggil di sebelah nama Gita. Ia harus tahu yang sebenarnya. Apapun risikonya. Nada sambung di ujung telepon, terasa seperti detak mundur menuju sebuah ledakan. Nadira tidak tahu apa yang akan meledak. Hatinya, pernikahannya, atau kewarasannya sendiri. Saat suara Gita yang serak dan khas menyapanya, "Halo, Ra?" Tumben telepon jam kerja, pertahanan diri Nadira runtuh seketika. "Git?" Suaranya pecah, lebih mirip bisikan yang tercekat. Hanya dengan satu kata itu, Gita tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ra, lo kenapa? Suara lo kok gitu? Lo di mana?" Rentetan pertanyaan itu datang dengan cepat, nada santai Gita langsung berubah menjadi siaga. Nadira tidak sanggup merangkai kata. Ia hanya terisak pelan, isakan yang selama ini ia tahan sejak Rangga pergi tadi pagi. Isakan yang mewakili kebingungan, ketakutan, dan rasa sakit dari sebuah kecurigaan yang tak berani ia akui. Oke, tenang," kata Gita dari seberang. Nadira bisa membayangkan sahabatnya itu langsung duduk tegak di kursi kerjanya. "Tarik napas dulu. Gue dengerin. Pelan-pelan aja, ceritain ke gue ada apa." Mengikuti instruksi Gita, Nadira menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba mengendalikan getaran di tubuhnya. Udara yang ia hirup terasa dingin dan berat di paru-parunya. Dengan suara yang masih bergetar, ia mulai bercerita. Semuanya. Ia menceritakan setiap detail kecil yang selama ini ia simpan sendiri, yang ia anggap sebagai paranoia belaka. Ia bercerita tentang sikap Rangga yang menjadi aneh dengan ponselnya, seolah benda itu menyimpan rahasia negara. Ia menceritakan notifikasi pesan dengan emoji hati ungu yang tak sengaja ia lihat semalam, dan bagaimana Rangga dengan panik menutupinya. Ia mengakui tentang aroma parfum vanila yang sering ia cium samar-samar di kemeja suaminya, aroma yang jelas bukan miliknya. Permintaan Rangga untuk menaikkan limit kartu kredit, yang kini terasa seperti sebuah persiapan perang, juga ia utarakan. Dan tadi pagi, Git, suara Nadira kembali tercekat. Dia bilang Mbak Fitri sakit. Jatuh di kamar mandi, nggak sadarkan diri. Dia panik banget, minta izin bawa mobilku buat jenguk keluar kota. Dia pergi sendiri, potong Gita cepat. Iya, aku mau ikut, tapi dia larang. Katanya aku lagi sibuk kerja, nanti kecapean. Dia juga minta aku transfer uang 5 juta buat biaya darurat. Hening sejenak di ujung telepon. Gita sedang memproses semua informasi itu. Nadira hampir bisa mendengar roda gigi di otak sahabatnya itu berputar. Dan yang paling aneh, Git, lanjut Nadira, suaranya kini dipenuhi keputusasaan. Aku dari tadi coba telepon Mbak Fitri. Mau tanya keadaannya. Tapi nomornya nggak aktif. Dua-duanya, nomor baru sama nomor lama. Nggak aktif. Sialan, umpat Gita pelan, namun terdengar sangat jelas. Umpatan itu bukan ditujukan pada Nadira, melainkan pada situasi yang baru saja dijabarkan. Ra, dengerin gue.
Lo itu terlalu baik, terlalu lurus, dan terlalu percaya. Dari cerita lo, ini semua udah jelas polanya. Ini bukan paranoia. Ini bendera merah, Ra. Bendera merah segede baliho di perempatan jalan. Mendengar Gita memvalidasi ketakutannya justru tidak membuat Nadira lega. Sebaliknya, perutnya terasa mulas. Menerima kenyataan selalu lebih menyakitkan daripada hidup dalam penyangkalan. Terus aku harus gimana? Git? Aku bingung. Oke, kita pikir pakai kepala dingin, kata Gita, nadanya kini tegas dan penuh kendali. Dia bawa mobil lo, kan? Mobil SUV yang hitam itu? Iya. Itu kan mobil keluaran baru. Biasanya ada fitur pelacaknya, kan? Semacam aplikasi di ponsel yang bisa nunjukin lokasi mobil secara real time. Lo pernah aktifin atau install aplikasinya nggak? Nadira terdiam. Otaknya yang keruh mencoba mengingat-ingat. Saat ia membeli mobil itu setahun yang lalu, sales dealer memang pernah menjelaskan tentang fitur tersebut. Sebuah aplikasi yang bisa disambungkan ke ponsel untuk memantau kondisi mesin, jadwal servis, dan yang terpenting, lokasi. Ia ingat pernah mengunduh aplikasi itu atas saran si sales. Tapi setelah itu ia tidak pernah membukanya lagi. Baginya, fitur itu tidak lebih dari sekadar gimmick. Siapa sangka, gimmick itu kini bisa menjadi satu-satunya penentu kebenaran. Ada, Git. Kayaknya ada. Sebentar, aku cari dulu, kata Nadira, semangatnya tiba-tiba menyala kembali. Ia menjauhkan ponsel dari telinganya, menyalakan mode loudspeaker, dan meletakkannya di atas meja. Jari-jarinya dengan panik menari di atas layar ponselnya, menggulir dari satu halaman ke halaman lain, mencari ikon aplikasi yang samar-samar ia ingat bentuknya. Namanya apa? Ra? Coba ingat-ingat, desak Gita dari speaker. Aku lupa. Ada kata, car, atau, drive-nya gitu. Aduh, di mana ya? Nadira membuka folder-folder aplikasi secara acak. Folder utilitas, folder media sosial, folder produktivitas. Tidak ada. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara harapan dan ketakutan. Bagaimana jika ia sudah menghapusnya? Kemudian, di halaman aplikasi paling akhir, di antara aplikasi-aplikasi lain yang jarang ia gunakan, ia menemukannya. Sebuah ikon sederhana berwarna biru dengan siluet mobil di tengahnya. Nama aplikasinya, MyRide Connect. Ketemu, Git. Aku ketemu, serunya. Bagus. Sekarang buka. Coba login. Nadira menekan ikon itu. Layar pembuka muncul, meminta alamat email dan kata sandi. Ia mengetikkan alamat emailnya dengan cepat, tapi berhenti saat tiba di kolom kata sandi. Apa kata sandinya? Ia sudah terlalu lama tidak membukanya. Sial, aku lupa passwordnya, keluhnya frustrasi. Coba tanggal lahir lo, atau tanggal jadian, atau plat nomor mobil lo. Biasanya kan gitu-gitu aja, saran Gita. Nadira mencoba beberapa kombinasi. Tanggal lahirnya, gagal. Tanggal pernikahan mereka, gagal. Ia menarik napas, mencoba berpikir lebih tenang. Apa kata sandi yang biasa ia gunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting? Biasanya kombinasi nama dan angka. Ia kemudian mencoba kombinasi nama panggilannya dan tahun pembelian mobil. Nadira 2024. Gagal. Ia mencoba lagi. Nadira CRV. Berhasil. Aplikasi terbuka. Menampilkan dashboard dengan informasi level bensin, kondisi aki, dan beberapa menu lainnya. Jantung Nadira serasa berhenti berdetak. Sudah masuk, Git, lapornya dengan suara gemetar. Cari menu lokasi, atau Find My Car, atau Live Tracking. Pasti ada. Mata Nadira memindai layar. Di bagian bawah, ada sebuah ikon berbentuk pin lokasi dengan tulisan, lacak kendaraan. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia menekannya. Sebuah peta langsung memenuhi layar ponselnya. Aplikasi itu membutuhkan beberapa detik untuk melakukan sinkronisasi dan mencari sinyal GPS dari mobil. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya itu, Nadira menahan napas. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati.
Berdoa agar titik merah yang menunjukkan lokasi mobilnya berada di jalur tol menuju timur, menuju kota tempat tinggal Fitri. Berdoa agar semua kecurigaannya salah. Berdoa agar ia hanya seorang istri yang terlalu paranoid. Kemudian, sebuah notifikasi getar terasa di tangannya. Lokasi ditemukan. Nadira membuka matanya perlahan. Di layar ponselnya, sebuah titik merah berkedip-kedip dengan stabil. Titik itu tidak berada di jalan tol. Titik itu tidak berada di jalur menuju luar kota. Titik itu berada tepat di tengah kota mereka. Di sebuah area yang sangat ia kenal. Tangannya gemetar hebat. Ia melakukan gestur cubit untuk memperbesar peta, mendekatkan pandangannya pada titik merah itu. Nama jalan dan gedung mulai terlihat jelas. Jalan Jenderal Sudirman. Dan nama lokasi yang tertera di bawah titik merah itu, membuat darahnya serasa membeku. Grand Metropolis Mall. Mall paling mewah, paling mahal, paling gemerlap di kota itu. Tempat yang biasa mereka datangi hanya jika ada acara khusus atau saat gajian besar. Bukan tempat yang akan kau datangi saat kakakmu sedang terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit. Git, bisik Nadira, suaranya nyaris tidak terdengar. Tenggorokannya kering, dan napasnya sesak. Gimana, Ra? Lo lihat apa? Desak Gita, suaranya terdengar tegang. Dia, mobilnya, ada di Grand Metropolis Mall, jawab Nadira. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca yang keluar dari mulutnya. Hening. Kali ini keheningan di ujung telepon terasa berat dan penuh amarah. Anjing, desis Gita. Sudah gue duga. Nadira tidak bisa merespons. Ia hanya terus menatap layar ponselnya. Menatap titik merah sialan itu. Titik merah yang menjadi penanda akhir dari kepercayaannya. Titik merah yang menusuk tepat di jantung pernikahannya. Kebohongan itu kini memiliki koordinat. Pengkhianatan itu kini memiliki lokasi yang pasti. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya begitu keras, membuatnya terhuyung dan harus berpegangan pada meja. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah tanpa bisa dibendung. Tapi ini bukan tangisan kesedihan yang melankolis. Ini adalah tangisan kemarahan. Tangisan seorang wanita yang dunianya baru saja dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya. Ra? Lo masih di sana? Nadira? Jawab gue. Suara Gita terdengar panik. Nadira menyeka air matanya dengan kasar. Sesuatu di dalam dirinya berubah pada saat itu juga. Rasa sakit itu bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kekuatan. Aku masih di sini, Git, jawabnya. Suaranya kini terdengar sangat berbeda. Datar, dingin, dan tanpa getaran sedikit pun. Gita bisa merasakan perubahan itu. Oke. Lo hebat. Sekarang dengerin gue. Gue nggak akan bilang lo harus sabar atau tenang. Tapi lo harus cerdas. Jangan lakukan hal bodoh. Gue sekarang juga berangkat ke rumah lo. 15 menit gue sampai. Jangan kemana-mana. Kita mau apa ke sana? Tanya Nadira pelan. Matanya masih terpaku pada titik merah di peta. Kita ke sana, jawab Gita dengan nada mantap. Kita lihat pakai mata kepala kita sendiri. Siapa anjing betina yang sedang diajaknya berbelanja pakai uang dan mobil lo? Nadira menutup telepon. Ia tidak menjawab ya atau tidak. Ia hanya berjalan ke kamar, membuka lemari pakaiannya, dan memilih setelan blazer paling rapi yang ia punya. Ia berdandan bukan untuk meratapi nasib. Ia berdandan untuk perang. Perjalanan menuju Grand Metropolis Mall terasa surreal. Nadira duduk di kursi penumpang mobil Gita, menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota yang mulai menyala di sore hari, hiruk-pikuk kendaraan di jalanan, semua tampak seperti adegan dalam film bisu. Dunianya telah menyempit menjadi hanya satu titik fokus. Titik merah di aplikasi pelacak yang masih terbuka di ponselnya. Gita menyetir dalam diam, sesekali melirik sahabatnya dengan tatapan cemas sekaligus geram. Ia tahu tidak ada kata-kata penenang yang bisa menyembuhkan luka seperti ini. Yang dibutuhkan Nadira sekarang bukanlah simpati, melainkan dukungan tanpa syarat. Saat mobil Gita memasuki area parkir mal yang megah itu, jantung Nadira mulai berdebar tak karuan. Setiap sudut tempat ini terasa familiar, namun kini diselimuti oleh aura pengkhianatan.
Mereka pernah merayakan ulang tahun pernikahan ketiga di salah satu restoran mewah di lantai atas. Rangga pernah membelikannya syal sutra dari butik di lantai dasar sebagai hadiah kejutan. Semua kenangan manis itu kini terasa seperti racun. Aplikasi bilang dia parkir di basement 2, zona C, kata Nadira, suaranya monoton seperti mesin. Gita dengan cekatan mengarahkan mobilnya menuruni jalan melingkar menuju basement 2. Udara di dalam parkiran terasa pengap dan lembab. Deretan mobil-mobil mewah terparkir rapi di bawah cahaya lampu neon yang dingin. Gita memelankan laju mobilnya saat memasuki zona C. Mata mereka berdua awas memindai setiap mobil yang terparkir. Dan kemudian, mereka melihatnya. Di salah satu slot parkir, tidak jauh dari pilar bernomor C7, berdiri dengan gagahnya SUV hitam metalik milik Nadira. Bersih, mengilap, dan tampak angkuh di antara mobil-mobil lain. Keberadaannya di sana adalah bukti fisik pertama. Sebuah tamparan keras yang menegaskan bahwa GPS tidak berbohong, dan firasatnya benar-benar nyata. Gita memarkir mobilnya beberapa baris di belakang mobil Nadira. Selama beberapa saat, mereka hanya duduk diam, menatap mobil itu dari kejauhan. Nadira merasakan dorongan aneh untuk keluar, untuk menyentuh kap mobilnya yang dingin, seolah untuk memastikan semua ini nyata. Itu mobilnya. Ia yang membayar cicilan bulanannya. Ia yang memilih warnanya. Dan kini mobil itu menjadi saksi bisu kebohongan suaminya. Lo yakin mau lanjut naik ke atas? Ra? Tanya Gita pelan, memecah keheningan. Kita nggak harus lakuin ini kalau lo nggak siap. Ngeliat mobilnya di sini aja udah cukup jadi bukti. Nadira menoleh pada sahabatnya. Matanya kering, tapi sorotnya tajam seperti baja yang baru diasah. Aku harus lihat, Git. Aku harus tahu siapa orangnya. Aku harus lihat wajahnya. Aku nggak mau mati penasaran. Tidak ada lagi keraguan dalam suaranya. Gita mengangguk paham. Oke. Tapi janji sama gue, kita cuma lihat. Nggak ada drama, nggak ada labrak-labrakan di depan umum. Kita kumpulin bukti, setelah itu kita pergi dan susun strategi. Ngerti? Aku ngerti, jawab Nadira singkat. Mereka keluar dari mobil dan berjalan menuju lobi lift. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terbenam dalam pasir isap. Suasana mal yang ramai dan ceria terasa kontras dengan suasana hatinya yang kelam. Musik pop yang riang diputar melalui speaker, suara anak-anak tertawa, dan aroma manis dari toko roti menusuk indranya. Semua terasa begitu normal, padahal dunia Nadira sedang jungkir balik. Biasanya kalau jam segini, orang paling ramai di food court. Bisik Gita saat mereka naik eskalator menuju lantai 3, tempat area makan utama berada. Nadira hanya mengangguk. Matanya bergerak liar, memindai setiap wajah, setiap pasangan yang berjalan melewatinya. Apakah wanita itu lebih cantik darinya? Lebih muda? Lebih kaya? Ribuan pertanyaan menyakitkan berkelebat di benaknya. Food court itu sangat luas, dipenuhi puluhan gerai makanan dan ratusan meja yang hampir semuanya terisi. Cahayanya terang benderang, suasananya bising oleh obrolan dan denting piring. Dari tepi area, mereka mulai berjalan pelan, berpura-pura sedang mencari meja kosong, padahal mata mereka sedang berburu sosok yang paling mereka kenal. Dan kemudian, Gita berhenti melangkah. Ia menyentuh lengan Nadira dengan lembut. Ra, di sana. Jam 11, bisiknya. Nadira mengikuti arah pandang Gita. Jantungnya serasa diremas kuat-kuat hingga berhenti berdetak. Di sana, di salah satu restoran keluarga yang agak ramai, di meja dekat jendela yang menghadap ke pemandangan kota, ia melihatnya. Rangga, suaminya. Ia tidak sendirian. Ia tidak tampak cemas atau berduka. Sebaliknya, ia terlihat sangat bahagia. Wajahnya berseri-seri, dan ia sedang tertawa. Tawa lepas dan renyah yang sudah lama tidak Nadira dengar. Tawa yang biasanya hanya ia perlihatkan saat mereka sedang berlibur. Di seberang meja, duduk seorang wanita muda. Rambutnya panjang bergelombang, dicat warna coklat terang. Wajahnya cantik, dengan riasan yang rapi. Ia mengenakan gaun modis yang membalut tubuhnya dengan pas. Wanita itu juga sedang tertawa, menatap Rangga dengan tatapan memuja. Rangga mengambil sepotong kentang goreng dari piringnya, dan dengan gerakan yang begitu natural dan mesra, ia menyuapkannya ke mulut wanita itu.
Wanita itu menerimanya sambil tersenyum manja. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan sisa-sisa hati Nadira menjadi debu. Tapi ternyata, neraka masih memiliki tingkat yang lebih dalam. Di sisi meja yang lain, duduk seorang wanita parubaya yang berdandan menor, kemungkinan besar ibu dari wanita muda itu. Di sebelahnya, seorang gadis remaja yang tampak seperti adik si wanita, sibuk bermain ponsel. Meja mereka penuh dengan makanan. Tidak hanya itu, di kursi kosong di sebelah mereka, menumpuk beberapa kantong belanja dari merek-merek ternama. Ada kantong dari butik tas, toko sepatu, dan department store mewah. Ini bukan kencan biasa. Ini adalah sebuah perayaan. Pesta sebuah keluarga. Sebuah keluarga baru yang dibangun di atas kebohongan, dibiayai dengan uang hasil kerja keras Nadira, dan dilangsungkan di dalam mobil miliknya. Nadira membeku di tempatnya. Kakinya seolah terpaku di lantai. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia bisa merasakan darah surut dari wajahnya, dan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Seluruh suara di food court itu lenyap, tergantikan oleh suara mendengung di telinganya. Yang bisa ia lihat hanyalah pemandangan di meja itu. Pemandangan suaminya yang sedang memainkan peran sebagai kepala keluarga yang sempurna untuk keluarga orang lain. Gita dengan sigap menarik Nadira yang hampir limbung, membawanya bersembunyi di balik sebuah pilar besar yang tidak jauh dari sana. Tarik napas, Ra. Tarik napas, bisik Gita cemas, sambil mengusap-usap punggung sahabatnya. Nadira menurut, menghirup udara dengan susah payah. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk bisa diungkapkan dengan air mata. Yang ia rasakan adalah kekosongan yang luar biasa. Hampa. Seolah seluruh emosi dan perasaannya baru saja disedot keluar dari tubuhnya, meninggalkan cangkang kosong. Sementara Nadira mencoba menstabilkan dirinya, Gita mengeluarkan ponselnya. Dengan tangan yang mantap, ia mengarahkan kameranya ke meja Rangga. Ia memperbesar gambar, memastikan setiap wajah terlihat jelas. Ia mengambil beberapa foto dari berbagai sudut. Kemudian, ia mengganti modenya ke video, merekam adegan mesra saat Rangga mengusap kepala wanita itu, dan bagaimana si ibu mertua palsu tersenyum penuh restu. Klik, klik, klik. Suara rana kamera yang nyaris tak terdengar itu adalah satu-satunya hal yang nyata bagi Nadira saat itu. Suara pengabadian pengkhianatan. Bukti digital yang dingin dan kejam. Setelah merasa cukup, Gita menyimpan kembali ponselnya. Ia menatap Nadira, yang wajahnya kini pucat pasi dan tanpa ekspresi. Kita sudah dapat buktinya, Ra. Lebih dari cukup. Sekarang kita pergi dari sini. Nadira tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada pemandangan di depannya. Ia melihat Rangga mengeluarkan dompetnya, dompet kulit yang ia hadiahkan saat ulang tahun suaminya itu. Ia melihat bagaimana Rangga tertawa saat wanita itu berbisik sesuatu di telinganya. Setiap gerakan, setiap senyuman, terasa seperti sayatan pisau baru di hatinya. 5 tahun pernikahan. 5 tahun kepercayaan. 5 tahun cinta dan pengabdian. Semuanya terasa seperti lelucon. Lelucon yang sangat tidak lucu. Akhirnya, Nadira mengalihkan pandangannya. Ia menatap Gita, dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di mal itu, ada secercah emosi di matanya. Bukan kesedihan. Bukan kemarahan. Melainkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Ia menarik napas panjang, dan saat ia mengembuskannya, seolah ia mengembuskan semua sisa-sisa cinta dan kelemahan dari dalam dirinya. Cukup, bisiknya, suaranya serak namun tegas. Satu kata itu menandai sebuah akhir. Akhir dari Nadira yang naif. Akhir dari pernikahannya. Dan awal dari sebuah pembalasan. Perjalanan turun dari lantai 3 terasa seperti perjalanan dari alam baka. Nadira tidak lagi merasakan kakinya menapaki anak eskalator yang bergerak. Ia tidak lagi mendengar musik mal yang hingar-bingar. Seluruh kesadarannya terpusat pada satu misi yang terbentuk secara spontan di dalam benaknya yang beku. Sebuah misi yang dingin, logis, dan tanpa ampun. Gita berjalan di sisinya, tidak berkata apa-apa, namun genggaman tangannya yang erat di lengan Nadira memberikan kekuatan yang tak terucap. Mereka tidak langsung menuju mobil Gita. Sebaliknya, Nadira berjalan dengan langkah mantap ke arah yang berlawanan,
menuju lobi lift yang akan membawa mereka kembali ke basement 2. Setiap langkahnya terukur. Tidak ada lagi jejak-jejak kerapuhan atau kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah topeng ketenangan yang mengerikan. Di dalam lift yang lengang, saat pintu perak itu tertutup dan memisahkan mereka dari keramaian mal, Nadira akhirnya angkat bicara. "Mobil itu atas namaku, Git," katanya, suaranya datar, matanya menatap pantulan dirinya di dinding lift. "Cicilannya aku yang bayar lunas. Pajak tahunannya aku yang urus. Asuransinya juga dari gajiku." Gita menatapnya, menunggu kelanjutan kalimat itu. "Kunci serepnya ada di tasku," lanjut Nadira. Ia merogoh tas tangannya, dan dengan gerakan yang mantap, ia mengeluarkan sebuah kunci mobil dengan gantungan sederhana, berbeda dari kunci utama yang dipakai Rangga. Benda kecil itu terasa berat dan dingin di telapak tangannya. Gita langsung mengerti. Senyum tipis yang penuh kekaguman terukir di bibirnya. "Bagus, Ra. Itu baru sahabat gue. Ambil kembali apa yang jadi hak milik lo. Jangan sisakan satu baut pun untuk bajingan itu." Pintu lift terbuka di basement 2. Udara yang lebih dingin dan berbau asap knalpot menyambut mereka. Mereka berjalan kembali menyusuri deretan mobil, menuju pilar C7. SUV hitam itu masih di sana, tampak gagah di bawah lampu neon, tidak menyadari drama yang sedang terjadi di sekelilingnya. Nadira berhenti tepat di samping pintu pengemudi. Ia bisa melihat ke dalam kabin melalui kaca jendela yang gelap. Ia membayangkan Rangga duduk di sana, menyetir dengan angkuh, mungkin dengan wanita itu di sampingnya, memutar lagu-lagu romantis yang biasa mereka dengarkan bersama. Kemarahan yang membakar sempat menjalari dadanya, namun ia dengan cepat memadamkannya. Emosi adalah kemewahan yang tidak ia butuhkan saat ini. Yang ia butuhkan adalah kepala dingin. "Gue awasin sekitar," kata Gita pelan, berdiri beberapa meter di belakang Nadira, berpura-pura sibuk dengan ponselnya sambil matanya mengawasi sekeliling. Nadira menarik napas panjang. Ia mengangkat kunci di tangannya, menekan tombol buka. Bunyi, klik, pelan yang disusul dengan kedipan lampu sein mobil terasa begitu memekakan di tengah keheningan parkiran. Pintu itu tidak lagi terkunci. Nadira membuka pintu pengemudi. Hembusan udara dari dalam kabin menerpa wajahnya. Samar-samar, ia bisa menciumnya. Aroma parfum vanila yang manis dan memuakan, menempel di udara, menodai ruang pribadinya. Ia tidak ragu. Ia segera masuk dan duduk di kursi pengemudi. Kursi yang terasa familiar namun sekaligus asing. Ia menyandarkan punggungnya, memegang kemudi dengan kedua tangan. Ini mobilnya. Ini kendalinya. Selama ini ia memberikan kendali itu pada orang yang salah. Sekarang, ia mengambilnya kembali. Tangannya bergerak menyalakan mesin. Deru halus mesin yang bertenaga itu seolah menjadi musik penyemangat baginya. Ia menatap lurus ke depan, mengatur kaca spion, memasang sabuk pengaman. Semua gerakan dilakukan dengan presisi seorang profesional yang sedang menjalankan tugas. Ia memasukkan transmisi ke posisi mundur, menginjak pedal gas perlahan. Mobil itu bergerak mulus keluar dari slot parkirnya. Gita, dari kejauhan, memberinya acungan jempol sebelum bergegas berjalan menuju mobilnya sendiri. Nadira mengemudikan mobilnya menyusuri lorong parkiran, mengikuti rambu-rambu menuju pintu keluar. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak memikirkan bagaimana nanti Rangga akan bereaksi saat menemukan tempat parkir ini kosong. Itu bukan lagi urusannya. Urusannya sekarang adalah menghapus jejak pria itu dari hidupnya, satu persatu, dimulai dari aset paling berharga ini. Saat melewati gerbang keluar dan membayar tiket parkir dengan kartunya sendiri, ia merasakan secercah kelegaan. Ia berhasil. Langkah pertama telah selesai. Ia membawa mobil itu ke apartemen Gita yang letaknya tidak terlalu jauh dari mal, memarkirkannya dengan aman di parkiran tamu. "Lo bawa mobil gue aja dulu," kata Gita sambil menyerahkan kunci mobilnya pada Nadira. "Mobil lo biar di sini. Biar dia bingung nyari sampai kiamat juga nggak akan ketemu." Nadira mengangguk. "Terima kasih, Git. Aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu." "Udah, nggak usah melankoli sekarang," sahut Gita tegas. "Misi belum selesai. Masih ada langkah kedua. Dan ini bagian yang paling penting." Di dalam mobil Gita, dalam perjalanan pulang menuju rumahnya yang kini terasa hampa,
Nadira mengeluarkan ponselnya. Gita benar, misi belum selesai. Mengambil mobil hanyalah pembuka. Serangan utamanya baru akan dilancarkan. Ia mencari nomor layanan pelanggan 24 jam dari bank tempat ia menyimpan sebagian besar uangnya. Ia menekan tombol panggil dan menyalakan mode loudspeaker. Selamat sore, Bank Mandiri dengan Bima, ada yang bisa saya bantu? Sapa suara ramah dari seberang. Nadira menarik napas, menenangkan suaranya agar tidak terdengar bergetar. Selamat sore. Saya Nadira Anjani, nasabah prioritas Anda. Saya ingin melakukan beberapa tindakan pengamanan untuk akun saya. Baik, Ibu Nadira. Bisa sebutkan nama gadis ibu kandung Anda untuk verifikasi. Nadira menjawab semua pertanyaan verifikasi dengan lancar dan tenang. Tanggal lahir, alamat, nama ibu. Semua data terkonfirmasi. Baik, Ibu Nadira. Data Anda sudah terverifikasi. Tindakan pengamanan seperti apa yang ingin ibu lakukan? Pertama, mulai Nadira, matanya menatap lurus ke jalanan yang gelap. Saya ingin melaporkan kehilangan dan meminta pemblokiran permanen. Saat ini juga, untuk semua kartu kredit tambahan yang terhubung dengan kartu utama saya. Baik, Ibu. Kartu tambahan atas nama siapa yang ingin Ibu blokir? Atas nama Rangga Pratama. Baik. Kami catat, pemblokiran permanen untuk seluruh kartu kredit tambahan atas nama Bapak Rangga Pratama. Apakah ada lagi, Ibu? Ada, jawab Nadira tanpa jeda. Saya juga ingin memblokir kartu debit dari rekening gabungan atau joint account kami. Saya ingin menonaktifkan akses dari pihak kedua atas nama Rangga Pratama dari rekening tersebut, efektif segera. Gita yang sedang menyetir meliriknya sekilas. Di wajahnya terpancar kekaguman. Nadira benar-benar tidak main-main. Petugas bank di seberang terdengar sedikit ragu. Untuk penonaktifan akses rekening gabungan, biasanya memerlukan persetujuan kedua belah pihak atau surat kuasa, Ibu. Saya tahu, sela Nadira tajam. Tapi rekening itu adalah rekening tipe NOR, yang dibuka dengan dana sepenuhnya dari rekening pribadi saya. Dan saya ingin melaporkan adanya aktivitas mencurigakan dan potensi penyalahgunaan dana oleh pihak kedua. Saya minta Anda membekukan sementara akses dari pihak kedua demi keamanan dana saya, sampai saya bisa datang langsung ke kantor cabang besok pagi untuk mengurus administrasinya. Saya akan bertanggung jawab penuh atas permintaan ini. Nada bicara Nadira yang tegas dan penuh keyakinan, sepertinya membuat petugas itu tidak bisa berkutik. Baik, Ibu. Mohon tunggu sebentar. Saya akan proses permintaan Ibu untuk pembekuan sementara akses pihak kedua atas nama Bapak Rangga Pratama dari rekening gabungan. Nadira menunggu. Suara musik instrumental yang menenangkan dari telepon bank terasa ironis. Beberapa saat kemudian, petugas itu kembali. Ibu Nadira, permintaan Ibu sudah kami proses. Kartu kredit tambahan atas nama Bapak Rangga Pratama sudah kami blokir secara permanen. Dan kartu debit serta akses internet banking dari pihak kedua untuk rekening gabungan juga sudah kami bekukan sementara. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak. Itu saja. Terima kasih banyak. Nadira menutup telepon. Ia bersandar di kursi, memejamkan mata, dan menghela napas panjang. Rasanya seperti baru saja mencabut beberapa selang infus beracun dari tubuhnya. Ia tahu besok akan ada urusan administrasi yang merepotkan di bank, tapi itu sepadan. Malam ini, ia telah memotong semua jalur suplai finansial Rangga. Ia telah melucuti senjatanya. Pria itu, dimanapun ia berada sekarang, telah resmi menjadi miskin dalam hitungan menit. Gila, Ra. Lo keren banget. Puji Gita tulus. Gue salut sama ketenangan lo. Nadira membuka matanya. Ia menatap pantulan wajahnya di jendela mobil. Wajah seorang wanita yang lelah, terluka, tetapi tidak kalah. Ini bukan tentang keren, Git. Ini tentang harga diri. Dia sudah mengambil kepercayaanku, dia sudah mengambil kebahagiaanku. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil hasil kerja kerasku juga. Ia telah menyiapkan panggungnya. Sekarang, ia hanya perlu menunggu aktor utamanya menyadari bahwa pertunjukannya telah berakhir. Di salah satu sudut paling nyaman di restoran itu, Rangga merasa seperti raja dunia. Cahaya lampu gantung yang hangat memantul di wajah Fania,
yang menatapnya penuh puja. Di sampingnya, Ibu Winda, calon ibu mertuanya, sesekali melontarkan pujian tentang betapa baik dan murah hatinya Rangga. Adel, adik Fania, sibuk memamerkan sepatu baru yang baru saja mereka beli di ponselnya. Tumpukan kantong belanja yang diletakkan di kursi kosong menjadi monumen kemenangannya hari ini. Mas Rangga memang paling tahu cara manjain kita. Ya, Bu, kata Fania sambil menyandarkan kepalanya manja di bahu Rangga. Ibu Winda terkekeh. Tentu saja. Calon menantu ibu memang bukan orang sembarangan. Mapan, baik, perhatian. Fania beruntung sekali bisa dapat kamu, Nak Rangga. Rangga tersenyum bangga. Hatinya membengkak oleh sanjungan. Inilah kehidupan yang ia inginkan. Dihormati, dipuja, dan menjadi pusat perhatian. Jauh berbeda dengan kehidupannya bersama Nadira, di mana ia selalu merasa seperti bayang-bayang di balik kesuksesan istrinya. Bersama Fania dan keluarganya, ia adalah sang pahlawan, sang penyedia. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa semua kemewahan ini berasal dari kartu kredit dengan nama Nadira Anjani tercetak di atasnya. Sudah. Ini belum seberapa, Kok, kata Rangga dengan nada merendah yang dibuat-buat. Selama kalian senang, aku juga ikut senang. Setelah menghabiskan hidangan penutup yang mahal, Rangga merasa inilah saatnya untuk menutup hari yang sempurna ini dengan sebuah gestur elegan. Ia memberi isyarat pada pelayan untuk meminta tagihan. Seorang pelayan datang dengan sebuah map kulit hitam kecil. Rangga membukanya dengan santai. Angka yang tertera di sana cukup besar, tapi tidak masalah. Limit kartu kreditnya masih banyak. Ia mengeluarkan kartu kredit tambahan berwarna perak dari dompetnya, kartu yang paling sering ia gunakan, dan menyelipkannya ke dalam map. Ini, Mas, katanya dengan senyum penuh wibawa. Pelayan itu mengangguk dan membawa kartu itu ke meja kasir. Fania dan ibunya mulai bersiap-siap untuk pergi, merapikan tas mereka dan mengobrol tentang betapa enaknya makanan tadi. Rangga bersandar di kursinya, merasa puas. Beberapa menit kemudian, pelayan yang sama kembali ke mejanya. Tapi kali ini, ekspresinya terlihat sedikit canggung. Mohon maaf, Bapak, katanya pelan. Untuk kartunya sepertinya ada kendala. Ditolak oleh mesin. Senyum di wajah Rangga sedikit memudar. Oh, ya? Mungkin sinyalnya jelek. Coba lagi saja, Mas. Atau gesek di mesin yang lain. Sudah kami coba 3 kali, Pak. Tetap tidak bisa. Tulisannya, Transaction Declined. Wajah Fania dan ibunya yang tadinya ceria langsung berubah. Mereka berhenti mengobrol dan menatap Rangga dengan penuh tanda tanya. Adel bahkan menurunkan ponselnya. Suasana di meja itu tiba-tiba menjadi tegang. Rangga mulai merasa sedikit panas di bawah kerah kemejanya. Ia tertawa canggung. Aneh sekali, tidak pernah begini sebelumnya. Sebentar. Ia membuka dompetnya lagi, mencoba menjaga ketenangannya. Pakai yang ini saja. Ia memberikan kartu kredit lain, yang berwarna emas. Kartu cadangan. Pelayan itu mengangguk dan kembali ke kasir. Rangga mencoba tersenyum pada Fania, seolah semuanya baik-baik saja. Biasa, masalah teknis bank. Tapi Fania tidak membalas senyumnya. Matanya menyipit. Kamu yakin kartunya ada isinya kan, Mas? Tanyanya dengan nada yang mulai terdengar sinis. Tentu saja ada isinya, sayang. Kamu ini, jawab Rangga, meskipun kini jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Tak lama, pelayan itu kembali lagi. Kali ini dengan wajah yang lebih sungkan. Maaf, Pak. Yang ini juga sama. Ditolak. Keringat dingin mulai muncul di dahi Rangga. Ini tidak mungkin. 2 kartu ditolak bersamaan? Apa yang terjadi? Ibu Winda berdeham keras, tatapannya menusuk. Gimana sih, Mas? Kok bisa ditolak semua? Ini kan malu-maluin. Diliatin orang-orang, desis Fania, suaranya pelan tapi tajam. Beberapa pengunjung di meja sekitar memang mulai melirik ke arah mereka. Sabar, sayang. Pasti ada yang salah dengan sistem mereka, kata Rangga, suaranya mulai terdengar panik. Ia mengeluarkan satu-satunya kartu yang tersisa di dompetnya, kartu debit dari rekening gabungan mereka. Ini adalah kartu andalan terakhirnya.
Pasti bisa. Coba yang ini. Ini kartu debit, langsung potong dari tabungan. Pasti bisa, katanya pada pelayan, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Pelayan itu mengambil kartu tersebut dengan ragu. Rangga bisa merasakan tatapan menghakimi dari keluarga Fania. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Selama pelayan itu pergi, tidak ada satupun yang bicara di meja mereka. Keheningan itu terasa lebih bising daripada keramaian food court. Dan untuk ketiga kalinya, pelayan itu kembali dengan kabar buruk yang sama. Maaf, Pak. Kartu debitnya juga tidak bisa. Keterangannya, card blocked. Card blocked. Kartu diblokir. Dunia Rangga seakan runtuh saat itu juga. Diblokir? Kenapa diblokir? Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Nadira. Tapi kenapa? Bagaimana dia bisa tahu? Mas Rangga, ini sebenarnya ada apa? Tanya Ibu Indah dengan nada dingin. Jangan bilang kamu ngajak kami makan dan belanja tapi nggak punya uang buat bayar. Bukan begitu, Bu, sahut Rangga cepat, otaknya berputar mencari alasan. Ini pasti ada kesalahan sistem di bank. Saya juga bingung. Alasan aja. Bikin malu tahu? Enggak, semprot Fania. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Rangga merasa terpojok. Ia bangkit dari kursinya. Sebentar. Saya coba ambil uang tunai di ATM. Kalian tunggu di sini. Ia berjalan cepat menuju pusat ATM yang berada di dekat eskalator, meninggalkan 3 pasang mata yang menatapnya dengan penuh curiga. Tangannya gemetar saat ia memasukkan kartu debitnya ke dalam mesin. Ia memasukkan PIN, memilih menu penarikan tunai, dan mengetikkan jumlah maksimal. Layar mesin ATM berkedip sejenak, sebelum menampilkan tulisan merah yang mengerikan. Transaksi tidak dapat diproses. Kartu Anda telah diblokir. Silakan hubungi bank Anda. Rangga merasa lemas. Kakinya serasa seperti jeli. Ia mencabut kartunya dan mencoba lagi di mesin ATM bank lain. Hasilnya sama. Habis sudah. Ia benar-benar tidak punya akses ke uang sepeser pun. Dengan panik, ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon Nadira. Panggilan itu tidak masuk. Hanya ada nada tunggu singkat yang langsung diikuti oleh suara operator yang memberitahukan bahwa nomor yang dituju sedang tidak dapat menerima panggilan. Nadira telah memblokir nomornya. Semuanya menjadi jelas sekarang. Ini bukan kesalahan sistem. Ini adalah serangan yang terencana. Nadira tahu. Entah bagaimana caranya, dia tahu segalanya. Rangga kembali ke meja dengan langkah gontai dan wajah pucat pasi. Fania dan ibunya langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Gimana? Sudah dapat uangnya? Rangga hanya bisa menggeleng lemah. ATM-nya juga nggak bisa. Kartunya diblokir. Apa? Pekik Fania tertahan. Jadi sekarang gimana kita bayar tagihan ini? Kamu mau kita semua cuci piring di sini? Rangga tidak bisa menjawab. Rasa malu, panik, dan bingung membuatnya tidak bisa berpikir. Setelah perdebatan sengit dan penuh penghinaan, akhirnya Fania yang dengan sangat terpaksa mengeluarkan kartunya sendiri untuk membayar tagihan. Ia melakukannya sambil menggerutu dan menatap Rangga seolah ia adalah penipu paling hina di dunia. Setelah drama pembayaran selesai, mereka berjalan menuju parkiran dalam keheningan yang mencekam. Rangga berjalan di depan, mencoba mengembalikan sedikit harga dirinya yang sudah hancur lebur. Sudah, jangan marah-marah terus. Nanti sampai rumah aku ganti uangmu. Kita pulang naik mobilku yang nyaman, kita lupakan kejadian ini, katanya, mencoba terdengar meyakinkan. Mereka tiba di zona C, di pilar nomor 7. Rangga berhenti, siap untuk menekan tombol di kunci mobilnya, dan menunjukkan SUV hitam gagah yang telah membawa mereka ke sana. Tapi slot parkir itu kosong. Mobil itu tidak ada. SUV hitam milik Nadira telah lenyap tanpa jejak. Rangga berdiri mematung, menatap ruang kosong di depannya. Matanya membelalak tak percaya. Ia menekan tombol di kuncinya berulang kali. Tidak ada suara, tidak ada kedipan lampu. Mobilnya benar-benar hilang. Mas, mobilnya mana? Tanya Fania dengan nada habis sabar. Rangga tidak bisa menjawab. Ia tahu ini bukan pencurian. Ini adalah bagian dari rencana Nadira. Ia mengambil mobilnya.
Ia memblokir uangnya. Ia meninggalkannya di sini, di tengah mal mewah ini, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan dengan 3 wanita yang kini menatapnya seperti sampah. Ia benar-benar habis. Permainannya telah berakhir. Dan ia kalah telak. Nadira tidak menunggu dengan gelisah. Kegelisahan adalah emosi bagi mereka yang tidak yakin dengan hasil akhir. Malam itu, Nadira sangat yakin. Ia duduk di sofa tunggal di ruang tamunya. Sebuah sofa yang jarang ia duduki karena biasanya ia dan Rangga akan duduk bersama di sofa panjang sambil menonton televisi. Malam ini, ia sengaja memilihnya, menciptakan jarak, menegaskan posisinya sebagai individu yang utuh dan berdaulat di dalam rumahnya sendiri. Rumah itu terasa berbeda. Lebih lengang, lebih luas. Setelah Gita pulang beberapa jam yang lalu, Nadira tidak menyalakan televisi atau musik. Ia membiarkan keheningan mengambil alih. Ia mandi air hangat lebih lama dari biasanya, merasakan setiap tetes air seolah membersihkan bukan hanya tubuhnya, tapi juga jejak-jejak ilusi dan kebohongan yang selama ini menempel padanya. Ia mengenakan setelan piyama satin yang nyaman dan menyeduh secangkir teh kamomil. Semua ia lakukan dengan gerakan yang tenang dan teratur. Ia sedang mempersiapkan benteng pertahanannya, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Pukul 11 malam, ia mendengar suara mobil berhenti di depan gerbang. Bukan suara mesin SUV-nya yang gagah, melainkan suara mesin mobil sedan yang lebih umum. Sebuah taksi. Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi gerbang didorong manual, diikuti oleh langkah kaki yang berat dan terseret-seret di jalan setapak menuju pintu depan. Nadira tidak beranjak dari tempatnya duduk. Ia hanya meletakkan cangkir tehnya di atas meja kopi di depannya. Matanya menatap lurus ke arah pintu. Kunci dimasukkan ke lubang, dan pintu terbuka. Rangga melangkah masuk. Pria itu tampak seperti versi gagal dari dirinya yang tadi pagi. Kemejanya lecek dan sedikit basah oleh keringat di bagian punggung dan kerah. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini sedikit berantakan. Wajahnya pucat, dan matanya bergerak liar, memindai ruangan sebelum akhirnya berhenti dan terpaku pada sosok Nadira yang duduk tenang di bawah cahaya lampu baca. Melihat Nadira yang begitu tenang, tanpa jejak air mata atau kemarahan di wajahnya, sepertinya memberikan harapan palsu bagi Rangga. Mungkin Nadira belum tahu. Mungkin ia bisa memutarbalikkan fakta. Ia segera memasang ekspresi korban yang paling meyakinkan. "Sayang. Ya Tuhan, aku khawatir banget sama kamu," serunya, suaranya dibuat serak dan penuh kepanikan. Ia berjalan cepat menghampiri Nadira. "Gawat, Ra. Mobil kamu dicuri orang di parkiran mal. Aku sudah lapor keamanan, tapi mereka lambat sekali. Aku panik dari tadi coba telepon kamu, tapi nomormu nggak aktif. Kamu nggak apa-apa, kan?" Ia mencoba meraih tangan Nadira, memainkan peran sebagai suami yang cemas dan protektif. Nadira tidak bergerak. Ia tidak menarik tangannya, tapi juga tidak membalas genggaman Rangga. Ia hanya menatap suaminya dengan sorot mata yang dingin dan kosong, membiarkannya menyelesaikan semua kalimat dalam sandiwaranya. Setelah Rangga berhenti bicara, terengah-engah oleh aktingnya sendiri, Nadira dengan gerakan yang sangat pelan, menarik tangannya dari genggaman Rangga. Ia lalu mengambil ponselnya yang tergeletak di samping cangkir teh. Tanpa berkata apa-apa, ia membuka galeri foto dan menggeser layar ponsel itu ke seberang meja kopi, berhenti tepat di depan Rangga. Layar ponsel itu menyala terang di tengah ruangan yang temaram, menampilkan sebuah foto yang sangat jelas. Foto Rangga yang sedang tertawa lebar, menyuapkan sepotong kentang goreng ke mulut seorang wanita muda yang cantik. Di latar belakang, tampak tumpukan kantong belanja dan seorang wanita parubaya yang tersenyum ke arah kamera. Wajah Rangga berubah dalam sekejap. Warna pucatnya berubah menjadi kelabu. Kepanikan yang ia palsukan tadi kini menjadi nyata. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Kebohongan yang baru saja ia bangun dengan susah payah hancur berkeping-keping hanya dengan satu gambar. Nadira menggeser jarinya di layar. Foto berikutnya muncul. Sebuah video pendek tanpa suara. Menampilkan Rangga yang sedang mengusap kepala Fania dengan lembut, tatapannya penuh puja, sebelum menoleh dan tersenyum pada ibu wanita itu. "Pencurinya cantik juga, ya?" kata Nadira, suaranya pelan namun menusuk seperti ujung belati es.
Kelihatannya dia juga berhasil mencuri dompetmu dan semua kartu kreditmu. Kasihan sekali kamu. Rangga tergagap. Ia mundur selangkah, menjauh dari meja kopi seolah benda itu bisa meledak. Ra, ini nggak seperti yang kamu lihat, katanya, suaranya bergetar. Otaknya yang panik mencoba merangkai kebohongan baru di atas puing-puing kebohongan lama. Fania itu cuma teman. Sumpah, Ra. Dia cuma teman. Ibunya lagi sakit kanker. Aku cuma mencoba menghibur mereka. Belanjaan itu semua untuk ibunya. Aku kasihan, Ra. Nadira mengangkat alisnya sedikit. Sebuah senyum sinis yang nyaris tak terlihat tersungging di bibirnya. Sakit kanker. Tapi dirayakannya di food court mall paling mahal sambil belanja tas dan sepatu baru? Penyakit yang aneh. Aku bisa jelaskan. Ra, tolong, dengerin aku dulu. Rangga kini benar-benar putus asa. Skema kebohongan tidak berhasil. Ia beralih ke taktik berikutnya, memohon. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di lantai, merangkak mendekati kaki Nadira. Sebuah pemandangan yang menyedihkan. Maafin aku, Ra. Aku hilaf. Aku salah. Aku ngaku salah. Isaknya, mencoba memegang ujung piyama Nadira. Tapi aku cuma main-main sama dia, gak ada perasaan apa-apa. Aku cuma cinta sama kamu, Ra. Sumpah. Tolong maafin aku. Aku janji gak akan pernah hubungi dia lagi. Aku bakal putusin dia sekarang juga. Tolong, jangan tinggalin aku, Ra. Nadira menatap pria yang sedang bersimpuh di kakinya. Pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang pernah ia pandang sebagai pelindungnya. Kini, yang ia lihat hanyalah seorang pengecut yang menyedihkan. Menangis bukan karena penyesalan telah menyakitinya, melainkan menangis karena ketahuan dan takut kehilangan semua fasilitas yang ia berikan. Tidak ada sedikit pun rasa iba di hatinya. Yang ada hanyalah rasa jijik. Ia menarik kakinya perlahan, menjauh dari jangkauan tangan Rangga. Keheningannya adalah jawaban yang lebih keras dari teriakan manapun. Melihat permohonannya tidak dihiraukan, melihat wajah Nadira yang tetap dingin seperti pualam, keputusasaan Rangga mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih buruk. Kemarahan. Itu adalah senjata terakhir seorang manipulator saat semua taktik lainnya gagal, menyalahkan korban. Ia bangkit berdiri. Wajahnya yang basah oleh air mata kini memerah karena amarah. Oh, jadi begini, desisnya. Jadi kamu jebak aku? Kamu sengaja lacak aku, kan? Kamu gak pernah percaya sama aku dari dulu. Ia mulai berjalan mondar-mandir, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Nadira. Ini semua juga salah kamu. Kamu terlalu sibuk sama kerjaanmu. Kamu lebih mentingin kariermu daripada aku, suamimu. Kapan terakhir kali kamu punya waktu buat aku? Kamu pikir dengan uang dan semua fasilitas ini aku bisa bahagia? Aku juga butuh perhatian, Ra. Aku butuh istri yang ada buat aku, bukan cuma mesin ATM. Nadira hanya diam mendengarkan semua tuduhan itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Rangga hanya semakin menegaskan bahwa keputusannya sudah benar. Pria ini tidak hanya seorang pembohong dan pengkhianat, tapi ia juga seorang pengecut yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setelah Rangga kehabisan napas dan kata-kata, hanya berdiri terengah-engah di tengah ruangan, Nadira akhirnya berdiri dari kursinya. Ia berjalan pelan, bukan ke arah Rangga, melainkan ke sebuah sudut di dekat tangga. Aku memang salah, kata Nadira pelan, membelakangi Rangga. Rangga tertegun. Secercah harapan muncul di benaknya. Apakah Nadira akhirnya luluh? Nadira kemudian berbalik. Wajahnya tetap tenang. Aku salah, ulangnya. Karena sudah terlalu lama membiarkan benalu sepertimu hidup nyaman dengan menyedot hasil kerja kerasku. Aku salah karena berpikir pria sepertimu bisa kupercaya. Ia kemudian menunjuk ke sudut ruangan yang tadi ia datangi. Di sana, berdiri dengan rapi 2 buah koper besar berwarna hitam. Koper milik Rangga. Tapi kesalahan itu sudah selesai malam ini. Mata Rangga mengikuti arah telunjuk Nadira. Pandangannya terpaku pada 2 koper yang berdiri tegak di sudut ruangan. Ia mengenali koper-koper itu. 1 koper besar untuk perjalanan jauh, dan 1 koper kabin untuk perjalanan singkat. Keduanya miliknya.
Dan keduanya tampak penuh. Terlalu penuh. Sebuah pemahaman yang mengerikan mulai merayap di benaknya. Ini bukan sekadar pertengkaran hebat. Ini bukan drama satu malam yang akan berakhir dengan tidur di sofa. Ini adalah sebuah pengusiran. Apa maksudnya itu, Ra? Tanyanya, suaranya serak, seolah ada bongkahan batu yang menyangkut di tenggorokannya. Amarahnya yang tadi meluap-luap kini menguap, digantikan oleh gelombang kepanikan yang dingin. Maksudnya sudah sangat jelas. Rangga, jawab Nadira, suaranya tetap terjaga dalam nada yang datar dan tanpa emosi. Ia berjalan kembali ke tengah ruangan, menjaga jarak aman di antara mereka. Semua barang pentingmu yang muat sudah aku kemasi di dalam situ. Pakaian kerjamu, pakaian santai, dokumen-dokumen pribadimu seperti ijazah dan akta lahir, laptopmu, dan beberapa barang sentimentalmu yang aku tahu penting buatmu. Penjelasan yang begitu detail dan terperinci itu menghantam Rangga lebih keras daripada tamparan. Ini bukan tindakan impulsif. Ini adalah sebuah eksekusi yang telah direncanakan dengan baik. Nadira tidak sedang marah. Nadira sedang membereskannya. Untuk barang-barang lain yang tidak muat, lanjut Nadira, seolah sedang membacakan daftar inventaris, seperti koleksi sepatumu atau buku-bukumu, akan aku paketkan dan kirimkan ke alamat ibumu di kampung besok pagi. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menahan satupun barang milikmu. Rangga menggelengkan kepalanya. Ia tidak percaya ini benar-benar terjadi. Ia pikir ia masih punya waktu. Waktu untuk memohon, untuk merayu, untuk memanipulasi. Ia pikir Nadira akan menangis, akan berteriak, akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya dengan janji-janji palsu. Ia tidak pernah menyangka akan menghadapi Nadira yang seperti ini. Dingin, efisien, dan final. Nadira, tolong, jangan begini. Pintanya, suaranya kini kembali memelas, nadanya dipenuhi keputusasaan murni. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita bisa ke konselor pernikahan. Aku akan melakukan apa saja. Tolong, Ra. Ingat 5 tahun yang sudah kita lewati bersama. Ingat waktu kita pertama kali ketemu di kafe itu. Ingat janji kita di depan penghulu. Apa semua itu sudah tidak ada artinya lagi buat kamu? Ia mencoba memainkan kartu terakhirnya, nostalgia. Berharap bisa menyentuh sisa-sisa perasaan yang mungkin masih ada di hati Nadira. Nadira menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya malam itu, sorot matanya sedikit melembut, tapi bukan karena iba. Itu adalah sorot mata seseorang yang sedang menatap masa lalu yang jauh. Artinya ada, Rangga. Tentu saja ada artinya, jawabnya pelan. Artinya, aku sudah memberikan 5 tahun terbaik dalam hidupku untuk seorang pria yang ternyata tidak pantas mendapatkannya. Artinya, aku sudah memberikan 5 tahun kepercayaanku untuk kamu injak-injak demi kesenangan sesaatmu. Dan artinya, aku sudah belajar dari kesalahanku. Ia mengambil jeda sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan aku tidak akan memberikan 1 hari pun lagi. Lanjutnya, nada suaranya kembali mengeras. Sekarang, ambil kopermu, dan silakan pergi dari rumahku. Penekanan pada kata, rumahku, terasa seperti vonis mati. Rangga akhirnya mengerti. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Tidak ada lagi celah untuk memohon. Pintu itu benar-benar sudah tertutup. Dengan bahu yang merosot kalah, ia berjalan lunglai menuju kopernya. Ia tidak lagi menatap Nadira. Ia tidak sanggup. Ia meraih pegangan kedua koper itu. Suara roda-roda kecil yang bergesekan dengan lantai marmer yang dingin terdengar begitu keras di tengah keheningan rumah. Setiap meter yang ia tempuh menuju pintu keluar terasa seperti 1 kilometer. Ini adalah rumah yang selama 5 tahun ini menjadi tempatnya pulang. Dinding ini telah mendengar tawanya. Sofa ini telah menjadi saksi kemalasannya. Dapur ini telah menyajikan makanan ternak yang pernah ia rasakan, seringkali dimasak oleh Nadira di akhir pekan. Ia telah menerima begitu banyak kenyamanan dan kemewahan di sini. Dan kini, ia diusir dari surga itu hanya dengan 2 buah koper. Saat tiba di ambang pintu, ia berhenti. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap punggung Nadira yang masih berdiri tegak di tengah ruangan. Ia berharap, sangat berharap, Nadira akan memanggilnya kembali. Akan ada sedikit saja keraguan di wajah wanita itu. Tapi tidak ada.
Nadira bahkan tidak menoleh. Rangga membuka pintu, menyeret kopernya melewati ambang pintu, dan melangkah keluar ke dalam kegelapan malam. Dari dalam rumah, Nadira mendengar suara pintu ditutup pelan. Ia tidak bergerak dari tempatnya sampai ia mendengar suara langkah kaki Rangga menjauh, dan akhirnya sunyi. Ia kemudian berjalan perlahan menuju pintu utama. Pintu yang baru saja dilewati oleh pria yang kini telah resmi menjadi masa lalunya. Tangannya terulur ke arah kenop pintu. Ia memutar kunci. Bunyi, klik, pertama terdengar. Ia meraih grendel pengaman tambahan dan memasangnya. Bunyi, klik, kedua yang lebih berat menyusul. Lalu ia mengaktifkan kunci digital di bagian atas pintu. Serangkaian bunyi, bip bip bip, diikuti oleh suara kokoh dari palang baja yang mengunci secara otomatis. Pintu itu kini tertutup rapat. Terkunci berlapis-lapis. Baik secara harfiah maupun kiasan. Setelah memastikan semuanya aman, Nadira bersandar di pintu. Tembok pertahanan yang selama beberapa jam terakhir ia bangun dengan susah payah akhirnya mulai retak. Kakinya terasa lemas. Ia melorot perlahan ke lantai, duduk meringkuk dengan punggung menempel di pintu yang dingin. Adrenalin yang selama ini memompanya surut seketika, meninggalkan kekosongan yang luar biasa. Rumah itu terasa begitu sunyi, begitu besar. Keheningan itu kini memiliki makna yang baru. Bukan lagi keheningan yang menenangkan, tapi juga bukan keheningan yang menyedihkan. Itu adalah keheningan dari sebuah halaman kosong. Babak baru yang belum tertulis. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang ia rasakan adalah gelombang kelelahan yang dahsyat, seolah ia baru saja menyelesaikan sebuah maraton panjang yang menguras seluruh tenaga fisik dan emosionalnya. Ia memeluk lututnya, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah hari yang panjang dan mengerikan itu, ia menarik napas dalam-dalam. Napas kebebasan. Pertempuran telah usai. Dan ia, sendirian di dalam rumahnya yang kini aman, adalah pemenangnya. Beberapa minggu berlalu sejak malam di mana pintu rumah itu tertutup rapat untuk Rangga. Bagi Nadira, waktu terasa berjalan dengan ritme yang aneh. Ada hari-hari di mana ia merasa begitu ringan dan bersemangat, seolah beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundaknya. Ia bisa menikmati secangkir kopinya di pagi hari, tanpa harus menganalisis suasana hati orang lain. Ia bisa pulang kerja larut malam tanpa merasa bersalah. Ia bisa memutar lagu apapun yang ia suka sekeras yang ia mau. Ia menemukan kembali potongan-potongan kecil dari dirinya yang telah lama hilang, terkikis oleh kompromi dan ekspektasi dalam sebuah pernikahan. Namun, ada juga hari-hari lain di mana keheningan rumah terasa memekakan. Saat ia secara refleks memasak untuk 2 orang, atau saat ia menemukan sehelai kemeja Rangga yang tertinggal di keranjang cucian. Di saat-saat seperti itu, yang ia rasakan bukanlah kerinduan, melainkan gelombang kesedihan atas waktu yang telah terbuang sia-sia. Kesedihan atas 5 tahun kepercayaannya yang ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan. Ia membiarkan dirinya merasakan kesedihan itu, menerimanya sebagai bagian dari proses penyembuhan, sebelum akhirnya melipat kemeja itu dan memasukkannya ke dalam kotak kardus bertuliskan, untuk dikirim. Ia tidak membencinya, karena kebencian hanya akan membuatnya tetap terikat pada masa lalu. Ia memilih ketidakpedulian. Gita menjadi jangkar dalam hari-hari yang bergejolak itu. Hampir setiap hari sahabatnya itu menelepon untuk sekadar menanyakan kabarnya, atau datang di akhir pekan membawakan makanan favoritnya. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mengobrol, menonton film komedi, atau terkadang hanya duduk diam bersama, menikmati kebersamaan tanpa perlu banyak kata. "Gimana kelanjutan urusannya?" tanya Gita pada suatu Sabtu sore, sambil menyendok es krim langsung dari kotaknya. Mereka sedang duduk santai di teras belakang rumah Nadira. Nadira menghela napas. Sudah sampai tahap yang aku tunggu-tunggu. Ia bangkit, masuk ke dalam rumah, dan kembali dengan sebuah amplop coklat besar di tangannya. Ia memberikannya pada Gita. Di bagian depan amplop itu, tertera kop surat dari sebuah firma hukum ternama. Gita membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen legal. Matanya memindai baris-baris kalimat yang tersusun rapi. Gugatan cerai. Surat panggilan sidang pertama. Lampiran bukti-bukti. Sudah resmi, ya, kata Gita pelan, lebih terdengar seperti sebuah pernyataan daripada pertanyaan. Sudah,
Jawab Nadira mantap. Aku menunjuk pengacara terbaik di kota ini. Aku nggak mau ada celah sedikit pun. Semua harus selesai dengan cepat dan bersih. Dia ada coba hubungi lo lagi. Nadira menggeleng. Nomornya masih aku blokir. Tapi beberapa hari lalu, ibunya telepon aku. Nangis-nangis. Memohon supaya aku mau maafin Rangga dan terima dia kembali. Katanya, Rangga sudah cerita semuanya dan sangat menyesal. Menyesal karena ketahuan, cibir Gita. Terus lo jawab apa? Aku jawab dengan sopan, tentu saja, kata Nadira. Aku bilang, Bu, saya sudah memaafkan Rangga. Tapi memaafkan bukan berarti harus kembali bersama. Keputusan saya sudah final. Setelah itu aku tutup teleponnya sebelum beliau sempat berdebat lebih panjang. Gita tersenyum bangga. Bagus. Lo sudah jauh lebih kuat sekarang, Ra. Aku harus kuat, Git, untuk diriku sendiri. Pengacara yang ditunjuk Nadira, seorang wanita parubaya bernama Ibu Ratna, adalah sosok yang sangat kompeten dan efisien. Pada pertemuan pertama mereka, Nadira menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Ia tidak menutupi apapun, termasuk kebodohannya karena telah begitu percaya pada Rangga. Ibu Ratna mendengarkan dengan saksama, tanpa menghakimi. Setelah Nadira selesai, ia hanya mengangguk tegas. Bukti kita sangat kuat, Bu Nadira, kata Ibu Ratna sambil memeriksa foto dan video yang ada di ponsel Nadira. Perselingkuhan yang jelas dan terang-terangan. Ditambah lagi dengan adanya unsur penipuan dan penyalahgunaan aset. Suami ibu menggunakan fasilitas milik ibu untuk membiayai wanita lain. Ini akan sangat mempermudah proses di pengadilan, terutama dalam hal pembagian harta. Saya tidak butuh hartanya, Bu, kata Nadira cepat. Hampir semua yang kami miliki sekarang adalah hasil kerja keras saya sebelum dan selama pernikahan. Rumah ini, mobil, tabungan. Saya hanya ingin apa yang menjadi hak saya tetap menjadi milik saya. Tentu saja, jawab Ibu Ratna, dan kami akan memastikan itu. Dengan bukti-bukti ini, klaim suami ibu atas harta bersama akan sangat lemah. Kita akan mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan menuntut agar pengadilan menetapkan bahwa semua aset yang berasal dari penghasilan ibu sebelum dan selama pernikahan adalah sepenuhnya hak milik ibu. Proses pun berjalan. Surat gugatan dikirimkan. Panggilan sidang ditetapkan. Nadira menyerahkan semuanya pada Ibu Ratna, membiarkan para profesional melakukan tugasnya. Ia sendiri memilih untuk fokus pada hal lain yang bisa ia kendalikan, pekerjaan dan dirinya sendiri. Di kantor, ia bekerja dengan energi baru. Proyek besar yang dulu menjadi alasan Rangga untuk melarangnya ikut keluar kota, kini ia tangani dengan cemerlang. Presentasinya di depan klien asing beberapa hari setelah insiden itu mendapat pujian setinggi langit. Atasannya sangat terkesan dengan profesionalisme dan dedikasinya. Seolah-olah, dengan menyingkirkan racun dari kehidupan pribadinya, seluruh potensi dalam dirinya mekar sepenuhnya. Ia menjadi lebih tegas, lebih percaya diri, dan lebih berani mengambil risiko. Di luar pekerjaan, ia mulai melakukan hal-hal yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia kembali bergabung dengan kelas yoga di akhir pekan. Ia mulai membaca buku-buku fiksi yang dulu sangat ia sukai. Ia bahkan merencanakan sebuah perjalanan solo, sesuatu yang dulu selalu ia urungkan karena Rangga tidak suka bepergian sendirian. Tentu saja, kabar perceraiannya sampai juga ke telinga beberapa kerabat dan teman. Ada yang bersimpati, ada yang bergosip, ada juga yang mencoba menjadi hakim dadakan. Tantenya dari pihak ayah pernah menelepon dan menasihatinya panjang lebar tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan memaafkan kesalahan suami. Namanya juga laki-laki, Nadira. Kadang suka hilaf. Yang penting kan dia mau kembali sama kamu. Kamu sebagai istri harus lebih sabar. Begitu kata tantenya. Dulu, mungkin Nadira akan diam saja mendengar nasihat seperti itu. Tapi tidak lagi. Maaf, Tante. Mungkin standar kesabaran Tante dan saya berbeda. Jawabnya dengan tenang namun tegas. Bagi saya, pernikahan itu basisnya kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah dihancurkan dengan sengaja, rumah tangganya sudah runtuh. Tante, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Terima kasih atas perhatiannya. Telepon itu langsung ia tutup.
Ia tidak lagi punya waktu atau energi untuk meladeni pemikiran-pemikiran kolot yang hanya akan merugikannya. Sidang pertama akhirnya tiba. Nadira datang didampingi Ibu Ratna, mengenakan blazer berwarna krem yang membuatnya tampak profesional dan tenang. Rangga juga datang, ditemani seorang pengacara muda yang terlihat kurang berpengalaman. Penampilan Rangga sangat berbeda. Ia tampak lebih kurus, wajahnya kusam, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia kurang tidur. Pria yang dulu selalu tampil necis dan percaya diri itu, kini terlihat seperti seorang pesakitan. Saat mata mereka bertemu di ruang tunggu pengadilan, Rangga menatapnya dengan tatapan memohon. Nadira hanya membalasnya dengan anggukan singkat yang formal, sebelum mengalihkan pandangannya. Tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Semuanya akan dibicarakan melalui perantara hukum. Proses mediasi yang diwajibkan oleh pengadilan berjalan buntu. Nadira dengan tegas menyatakan keinginannya untuk bercerai, tidak ada ruang untuk rujuk. Rangga, atas saran pengacaranya, mencoba mengajukan tuntutan pembagian harta Gonogini, mengklaim setengah dari aset yang dimiliki Nadira sebagai haknya. Disitulah tim pengacara Nadira mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Semua bukti disajikan di hadapan hakim mediator. Foto-foto mesra Rangga dan Fania. Rekening koran yang menunjukkan aliran dana dari kartu kredit Nadira untuk membeli barang-barang mewah yang tidak pernah ia lihat. Bahkan, Ibu Ratna berhasil mendapatkan kesaksian tertulis dari seorang pelayan di mal yang melihat insiden kartu kredit yang ditolak. Pengacara Rangga tampak kelabakan. Rangga sendiri hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Klaimnya atas harta Gonogini langsung terpatahkan. Bagaimana mungkin ia menuntut hak, sementara kewajibannya sebagai suami yang setia telah ia langgar secara terang-terangan dan merugikan secara finansial? Sidang-sidang berikutnya berjalan lebih cepat. Dengan bukti yang begitu kuat, hakim tidak butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Palu diketuk. Pernikahan mereka resmi berakhir. Hakim juga mengabulkan tuntutan Nadira, menetapkan bahwa semua aset yang ia miliki tetap menjadi haknya sepenuhnya. Rangga tidak mendapatkan apa-apa, selain surat cerai dan rasa malu. Saat keluar dari gedung pengadilan, Nadira merasakan matahari bersinar lebih terang dari biasanya. Ia menghirup udara dalam-dalam. Udara kebebasan. Ibu Ratna menjabat tangannya dengan erat. Selamat, Bu Nadira. Semua sudah selesai. Terima kasih banyak, Bu, atas semua bantuannya. Dari kejauhan, ia melihat Rangga berjalan gontai keluar dari gedung, sendirian. Ia tampak tersesat dan kalah. Tidak ada lagi secercah pun rasa kasihan di hati Nadira. Yang ada hanyalah kelegaan. Ia masuk ke dalam mobilnya, mobil sedan yang selalu setia menemaninya. Ia menyalakan radio, dan sebuah lagu ceria mengalun. Sambil menyetir meninggalkan gedung pengadilan itu, Nadira tersenyum. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal. Awal dari babak baru hidupnya yang ia tulis sendiri, tanpa ada lagi tokoh antagonis di dalamnya. 1 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Bagi Nadira, 1 tahun setelah perceraiannya terasa seperti sebuah proses kelahiran kembali. Ia bukan lagi Nadira yang sama. Luka dari pengkhianatan itu memang meninggalkan bekas. Tapi bekas luka itu tidak membuatnya lemah. Sebaliknya, itu menjadi pengingat permanen akan kekuatannya sendiri, akan kemampuannya untuk bertahan dan bangkit kembali. Karirnya melesat. 6 bulan setelah perceraiannya, ia dipromosikan menjadi direktur pemasaran. Posisi baru itu datang dengan tanggung jawab yang lebih besar, tapi juga dengan kepuasan yang tak ternilai. Ia memimpin timnya dengan visi yang jelas dan ketegasan yang menginspirasi. Ia tidak lagi ragu-ragu dalam mengambil keputusan, baik di ruang rapat maupun dalam kehidupan pribadinya. Ia juga akhirnya menjual mobil SUV hitam itu. Meskipun mobil itu tidak bersalah, tapi baginya mobil itu adalah monumen pengkhianatan. Setiap kali ia melihatnya di garasi, sekelumit kenangan buruk akan kembali muncul. Ia menjualnya dan menggantinya dengan sebuah mobil konvertible 2 pintu berwarna merah ceri. Sebuah mobil yang egois, tidak praktis untuk keluarga, dan sangat menyenangkan untuk dikendarai sendirian dengan atap terbuka di akhir pekan. Mobil itu adalah simbol kemerdekaannya. Perjalanan solo yang dulu hanya menjadi angan-angan, akhirnya ia wujudkan.
Ia mengambil cuti selama 3 minggu dan terbang ke Eropa sendirian. Ia menjelajahi jalan-jalan kuno di Roma, menikmati kopi di kafe-kafe kecil di Paris, dan mendaki perbukitan hijau di Swiss. Perjalanan itu mengajarkannya banyak hal tentang kemandirian dan betapa luasnya dunia di luar sana. Ia kembali ke tanah air dengan perspektif baru dan semangat yang berlipat ganda. Ia tidak mencari hubungan baru. Bukan karena ia trauma, tapi karena ia sedang menikmati hubungannya dengan dirinya sendiri. Ia belajar untuk menjadi sahabat terbaik bagi dirinya, untuk menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Membaca buku di teras belakang sambil ditemani kucing liar yang kini menjadi penghuni tetap, mencoba resep-resep kue baru yang ia temukan di internet, atau sekadar menyetir tanpa tujuan di malam hari sambil mendengarkan musik favoritnya. Kabar tentang Rangga sesekali masih sampai ke telinganya melalui teman-teman lama atau gosip yang beredar. Kabar itu seperti kepingan puzzle yang menyusun sebuah gambaran menyedihkan tentang karma. Seperti yang sudah ia duga, Fania meninggalkan Rangga tak lama setelah semua akses keuangannya terputus. Wanita itu dan keluarganya, yang terbiasa dengan gaya hidup mewah, tidak punya kesabaran untuk menemani seorang pria yang mendadak jatuh miskin. Setelah diusir dari rumah Nadira, Rangga terpaksa kembali ke rumah orang tuanya di kampung. Ia kehilangan pekerjaan tak lama kemudian, konon karena performanya menurun drastis dan ia sering melamun. Ia mencoba mencari pekerjaan baru di kota, tapi tanpa koneksi dan dengan pengalaman yang biasa-biasa saja, ia kesulitan mendapatkan posisi yang layak. Ia terlilit utang kartu kredit atas namanya sendiri yang dulu ia gunakan untuk menyenangkan Fania. Suatu sore yang cerah, sekitar 1 tahun setelah hari sidang terakhir, Nadira sedang duduk di sebuah kafe baru yang sedang tren bersama Gita. Mereka baru saja selesai dari kelas pilates dan memutuskan untuk bersantai sejenak. Nadira, dengan pakaian olahraganya yang modis dan wajah yang tampak segar, tertawa lepas menceritakan pengalaman lucunya saat mencoba memasak masakan Perancis. Dan akhirnya gue malah pesan GoFood. Git, gagal total. Ceritanya sambil terbahak. Gita ikut tertawa. Setidaknya lo udah coba. Ra, itu yang penting. Saat tawa mereka mereda, mata Gita tak sengaja menangkap sebuah pemandangan di seberang jalan. Kafe tempat mereka duduk memiliki dinding kaca besar yang menghadap langsung ke area parkir sebuah kompleks ruko di seberangnya. Alis Gita sedikit terangkat. Ra, panggilnya pelan, menyikut lengan Nadira. Coba lihat ke seberang. Orang itu kayaknya gue kenal. Deh. Nadira mengikuti arah pandang Gita. Di seberang jalan, di bawah terik matahari sore, seorang pria berseragam biru kusam sedang sibuk mengatur sepeda motor yang parkir sembarangan. Ia meniup peluitnya dengan keras, mengarahkan seorang pengendara mobil untuk mundur. Seragamnya tampak sedikit kebesaran, dan topinya tidak mampu menutupi wajahnya yang legam terbakar matahari dan basah oleh keringat. Nadira menyipitkan matanya. Sosok itu sangat familiar. Pria itu kemudian berbalik untuk mengambil uang parkir dari seorang pengendara motor, dan saat itulah Nadira bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu Rangga. Wajahnya yang dulu selalu bersih dan terawat kini tampak kusam dan lelah. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk. Kepercayaan diri dan senyum menawan yang dulu menjadi andalannya telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh ekspresi pasrah dan letih. Ia adalah petugas parkir. Bekerja di bawah terik matahari, mengumpulkan uang receh, mengatur kendaraan orang lain. Nadira terpaku menatap pemandangan itu. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa dendam. Yang ada hanyalah sebuah perasaan aneh, seolah sedang menonton adegan penutup sebuah film di mana sang antagonis akhirnya mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dunia benar-benar berputar. Pria yang dulu dengan angkuh mengendarai SUV mewahnya, kini mengatur kendaraan orang lain untuk beberapa ribu rupiah. Gita menatap Nadira, mencoba membaca ekspresi sahabatnya. Lo nggak apa-apa. Nadira tidak langsung menjawab. Ia terus menatap sosok Rangga yang kini sedang duduk di sebuah bangku reot di tepi area parkir, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Pemandangan itu begitu kontras, begitu ironis, begitu adil. Tiba-tiba, sebuah senyum mulai terkembang di bibir Nadira. Senyum itu melebar, dan kemudian, ia tidak bisa menahannya lagi. Sebuah tawa keluar dari mulutnya. Bukan tawa mengejek atau tawa penuh kebencian. Melainkan tawa yang murni,
lepas, dan begitu membebaskan. Tawa yang berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tawa seseorang yang telah melewati badai, dan kini bisa melihat pelangi. Ia menertawakan betapa lucunya takdir. Ia menertawakan betapa indahnya cara kerja karma. Ia menertawakan drama yang telah berakhir dengan begitu sempurna. Gita, melihat Nadira tertawa seperti itu, akhirnya ikut tertawa bersamanya. Dua orang wanita yang duduk di kafe yang sejuk, menertawakan sebuah pemandangan di seberang jalan, sebuah pemandangan tentang keadilan alam semesta. Nadira akhirnya menyeka setitik air mata di sudut matanya, air mata yang keluar karena terlalu banyak tertawa. Ia meraih cangkir tehnya, menyesapnya perlahan, dan merasa begitu damai. Babak lamanya telah benar-benar berakhir, ditutup dengan sebuah adegan karma yang manis. Dan babak barunya, yang cerah dan penuh tawa, baru saja dimulai.